Halo Bu Fitri. Sepertinya Bu Fitri terlempar ya. Bu Henti ada di tempat. Baik. Saya ambil alih. Cek suara. Apakah suara saya terdengar, Pak Koordinator? Jelas Ibu, terdengar jelas. Silakan. Saya ambil alih menjelang Ibu Fitri masuk kembali. Jadi kegiatan kita pada hari ini tadi seperti yang telah disebutkan, yang pertama yaitu membaca lafaz basmalah yang telah kita lalui. Yang kedua, kita akan menyanyikan bersama-sama Mars Komet. Yang ketiga, penyampaian diseminasi media pembelajaran. Yang keempat, nanti akan ada pemaparan tentang petunjuk dan teknis dari lomba media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk tidak mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Mars Komet. Jangan lagi ragu, pendidikan tadi. Mari bergabung bersama kami, Komet kita prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tangan. Baiklah, silahkan dilanjutkan Ibu Fitri. Ya, terima kasih Bu Terminal. Maaf tadi terputus. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu penyampaian diseminasi media pembelajaran oleh narasumber Bapak Saripudin didampingi oleh Ibu Moderator. Baiklah, untuk kegiatan berikutnya saya serahkan memimpin kegiatan ini oleh Ibu Henti Suryani Ritonga SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu host atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu dan kesempatan kepada kita semuanya, serta salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas diseminasi media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Syarifudin SP, SPD, MPD. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, di sini saya akan membacakan CV dari Bapak tersebut. Yang pertama, nama Bapak Syarifudin SP, SPD, MPD.
pendidikannya SD Negeri 004 Kuala Enak dari tahun 1985 sampai 1991 dan menempuh pendidikan tingkat SMP Negeri Kuala Enak pada tahun 1991 sampai 1994 dan SMU Negeri 1 Tanah Merah tahun 1994 sampai 1997. Kemudian Unwin S1 Agronomi pada tahun 1997 sampai 2003. Selanjutnya Bapak tersebut menempuh pendidikan S1 Pendidikan Fisika di UT tahun 2011 sampai 2015. Kemudian S2 Pendidikan Sains di UNISA tahun 2015 sampai 2017. Kemudian riwayat pekerjaan Bapak tersebut, guru SMA Negeri 1 Tanah Merah tahun 2003 sampai 2005. Kemudian tahun 2005 sampai 2006, guru SMP Negeri 1 Tanah Merah. Dan pada tahun 2006 sampai 2019, Bapak tersebut mengajar di SMP Negeri 2 Tanah Merah. Kemudian 2019 sampai sekarang mengajar di SMP Negeri 5 Kempas. Dan sebagai tutor UT UP BJJ Pekanbaru pada tahun 2017 sampai sekarang. Dan organisasi yang diapakan Bapak tersebut adalah satu, Komet, yaitu Komunitas Media Pembelajaran. Yang kedua, IGI, Kanal Sagu Sanov dan Sami Sanov. Yang ketiga, PPII, Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia. Yang keempat, Komunitas Kuisis Indonesia. Yang kelima, Forum Kreativitas Inovasi PTK IPA. Dan yang keenam, Komunitas Media Sains. Hasil karya tulis Bapak tersebut sudah ada 6. Yang pertama, pendekatan saintifik untuk menuntaskan hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tanah Merah oleh Bapak Saripudin tahun 2015. Kemudian yang kedua, ini bahasa Inggris nih, maaf atas pengucapannya kalau salah. Development of Science Teaching and Learning Materials Based and Inquiry Model to Mastery Student Learning Achievement and Improve Students Critical Thinking Skills oleh Bapak Saripudin pada tahun 2016. Yang ketiga, The Impact of Judith Inquiry Teaching Model on Thinking Skill oleh Saripudin, I. Supardi, and S. Indana tahun 2017. Yang keempat, penulis buku Mari Belajar Melalui Inquiry, penerbit CP Mahfiroh Maharani tahun 2018. Yang kelima, penulis buku Puisi-Puisi yang Hilang, penerbit CP Mahfiroh Maharani tahun 2019. Yang terakhir, buku Melatih Keterampilan Berpikir Kritis Siswa, penerbit Gemar Maus Group tahun 2022. Kemudian riwayat pelatihan yang pernah diikuti Bapak narasumber, yang pertama pembatik tahun 2020 level literasi, kemudian workshop online Sagu Sablok dasar tahun 2022, kemudian peran guru dalam mengembangkan pembelajaran jarak jauh menyikapi new normal, pelatihan online pembelajaran daring menggunakan Google Classroom, pembatik tahun 2020 level implementasi, workshop online Sagu Sablok lanjutan tahun 2020, Kain Master Sagu Sanov IGI, membuat soal online dengan Google Form Sami Sanov IGI, membuat kuis praktis dan kreatif dengan kuisis Sami Sanov IGI, pembelajaran sains jarak jauh, persiapan publikasi internasional pendidikan sains, pembelajaran fisika di era new normal,
membangun literasi hands-on skill and synchronous learning. Kemudian belajar asik daring makin asik dengan Find 3D Cikgu Berbagi. Pelatihan pemanfaatan Microsoft Office 365 dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah webinar STEM dalam melatihkan kompetensi era revolusi industri 4.1. Nah, itulah CV dari Bapak narasumber kita yang luar biasa. Dan selanjutnya pemaparan materi akan saya serahkan kepada Bapak Saripudin. Kepada Bapak dipersilahkan, segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Moderator telah memberikan waktu saya untuk memaparkan dalam bahasanya diseminasi tentang media pembelajaran itu sendiri. Tetapi sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan untuk persiapan pada saat lomba LCMP Komet Riau pada tahun 2022. Dan tidak terlupakan kita sampaikan salam serta salawat kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang saya hormati adalah Ketua TGRI Kecamatan Kempas, Bapak Supangat, SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Ibu Pembina Komet Riau, Bu Eka Rahayu SPD. Kemudian yang saya hormati dan banggakan yang sangat luar biasa sekali, panitia LCMP Komet Riau, dan yang berbahagia yang saya sangat hormati adalah peserta LCMP Komet Riau 2022. Baik Bapak Ibu, mohon izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Pak Ketua. Ya, Pak. Oke, baik. Pada hari ini saya akan sekedar sharing praktik baik saja mengenai media pembelajaran yang selama ini saya geluti pada saat baik itu proses kehidupan sebagai seorang guru maupun pada proses ajang-ajang yang selalu saya ikuti di berbagai baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Baik, perkenalkan saya Saripudin, SP SPD MPD. Saya merupakan koordinator Komet Riau dan sekaligus pengurus pusat juga di Komet. Pada kesempatan ini saya mengambil judul untuk diseminasi kita adalah media pembelajaran yang mudah dipahami oleh murid. Kenapa saya katakan demikian? Terkadang mindset kita seorang guru, media pembelajaran itu selalu mengatakan adalah susah, ya. Susah memulai, bukan susah susah menggunakan, tetapi susah untuk memulai. Ya, terkadang kita sudah biasa dengan pembelajaran yang selalu di depan murid hanya berbicara, kemudian memberikan materi, udah selesai sampai materi kita tersampaikan. Tetapi apakah materi yang kita berikan itu tersampaikan atau tidak, itu tergantung dari murid yang kita inginkan tersebut. Nah, saya ucapkan selamat datang para peserta Lomba Cipta Media Pembelajaran LCMP 2022. Ini khusus Kabupaten Indragiri Hilir, ya. Walaupun secara utuhnya Komet Riau, tetapi sebenarnya kita mau Komet secara keseluruhan, tetapi berpikir alangkah baiknya hanya tingkat Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru
seluruh guru yang ada di Indragiri Hilir, dan kami bekerja sama dengan PGRI Kecamatan Kempas untuk melakukan sebuah terobosan baru. Pada nanti di Hari Guru Nasional akan kita memberikan reward kepada guru-guru yang memiliki kompetensi dan kemauan untuk melakukan sebuah perubahan dengan menciptakan media pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, agenda kita hari ini yang pertama mungkin nanti dari Ketua Panitia akan menjelaskan petunjuk teknis lomba cipta media. Kemudian dari saya akan memaparkan contoh praktik baik terkait media pembelajaran, baik itu digital maupun non-digital. Dan mungkin terakhir kita akan berdiskusi terkait dengan LCMP 2022 Komet Riau. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita sharing saja karena saya rasa Bapak Ibu ini guru-guru hebat semua. Saya hanya sekedar sharing saja. Nah, apa yang Bapak Ibu kira pahami dari kata media pembelajaran? Silakan Bapak Ibu kita sharing saja. Silakan Bapak Ibu memberikan pendapat. Izin Bapak. Silakan Bu Somse, silakan. Ya. Kalau menurut saya media pembelajaran itu sesuatu yang membantu kita sebagai guru untuk mempermudah bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada anak supaya anak itu lebih mengerti begitu. Itu kalau menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Somse. Ada pendapat yang lain? Silakan. Bapak Ibu. Ibu Suhaiba ada? Nah, Ibu, menurut Ibu kira-kira apa media pembelajaran Ibu? Menurut saya media pembelajaran itu adalah alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid agar murid mudah memahami materi yang akan disampaikannya. Baik, ya, Pak. Bagus sekali Ibu Suhaiba. Ya. Oke, satu lagi saya minta ya, bapak-bapaknya lah ya. Pak siapa yang ada? Bapak-bapaknya nih saya tidak melihat. Moderator bisa Pak Muhammad Hasbi nih. Kira-kira menurut Bapak-bapak? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuannya supaya apa yang kita ajarkan itu lebih mudah tersampaikan, lebih mudah dimengerti oleh siswa, dan pembelajaran kita itu lebih bernuansa, lebih hidup lagi, sehingga siswa tidak bosan dengan apa yang kita ajarkan. Itu yang kita berikan ke anak untuk mempermudah pembelajaran dan membuat pembelajaran kita lebih menyenangkan dan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hasbi. Beliau ini selalu aktif nih. Saya setuju sekali dengan Pak Hasbi. Ya, katakan semua Bapak Ibu sudah, saya juga dari Ibu Somse, kemudian Ibu Suhaiba. Kita sepakat Bapak Ibu bahwa media itu adalah tools. Artinya alat bantu, ya. Kalau misalnya terbayang oleh kita, kalau tidak ada alat bantu atau alat perantara antara pesan yang ingin kita sampaikan kepada pendengar, ya. Apapun misalnya kita sampaikan, tetapi kadang tidak menyangkut, ya. Tetapi kalau ada media, ada tolnya, ada perantaranya, itu akan sampai dengan baik, ya. Tapi terkadang kita, mindset kita seorang guru, media pembelajaran kita mengait kepada yang rumit-rumit, padahal tidak.
kalau Bapak Ibu sudah menggunakan sebagai alat perantara, misalnya kalau apalagi anak SD itu menggunakan saja lidi, itu dalam perkalian itu sudah cukup, itu adalah media pembelajaran, ya. Atau kita modifikasi lagi lidinya misalnya dalam bentuk kertas warna-warni, itu adalah media. Dan padahal selama ini kita kan 2 tambah 2, anak kita 2 kali 3 selalu menghafal, ya. 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Itu saya selalu tekankan, terutama guru saya juga, jangan selalu menghafal dalam matematik. Tanamkan konsep mereka dalam bentuk mereka supaya memahami adalah dengan media, ya. Dan kami di dalam sebuah komunitas dan adalah gencarnya kita akan melakukan media pembelajaran baik itu sederhana maupun digital. Dan SD biasanya senangnya kepada sederhana, ya. Beda kalau SMP, SMA itu sudah mengarah kepada digital. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya SD terfasilitasi oleh sarana prasarana, kenapa tidak? Ya, itu sangat memungkinkan dalam pembelajaran, ya. Tidak hanya kita berbicara di depan tentang apa yang kita ingin sampaikan, itu akan tidak masuk kepada anak-anak kita. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Nah, kenapa perlu media, Bapak Ibu? Pertama adalah pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, ya. Terkadang kita kita tidak pernah menggunakan media. Saya lihat beberapa guru, termasuk di sekolah saya sendiri itu kadang, bahkan saya sekarang sudah menggunakan, ya, satu guru itu harus bawa laptop dari laptop ke kelas. Nah, tetapi pada saatnya di guru-guru SD saya lihat masuk aja, sudah masuk, udah ngajar, udah selesai. Tugas ngajarnya sudah selesai. Tetapi padahal dengan media itu akan membantu dia untuk menyampaikan apa yang akan disampaikannya. Kemudian pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Seperti tentang pembelajaran hewan lah, nggak mungkin kita akan membawa hewan gajah di dalam kelas, ya. Kemudian kondisi hujan di dalam kelas, gitu. Kemudian mempersingkat proses penjelasan media mengenai materi pembelajaran, ya. Kemudian mendorong siswa untuk belajar secara lebih mandiri. Kalau kita berbicara selalu di depan, itu memang akan mudah bosan anak-anak kita. Kalau mereka dikasih HP bisa baca sendiri, lebih menyenangkan lagi daripada kita lebih berbicara di depan sampai bosan anak kita mendengar, bahkan banyak tingkah-tingkahnya yang tidak kita inginkan. Ada yang sudah keluarlah 5 menit mau minta buang air kecil lah dan sebagainya. Karena apa? Media yang kurang menarik dalam pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran lebih terstandarisasi. Dan terakhir adalah memanfaatkan sumber belajar. Jadi media bisa saja dengan alam dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya di dalam diseminasi ini saya akan mendesiminasikan ada 2 media saya. Itu ada yang digital dengan ada non digital. Karena apa? Pada saat ini akan kita LCMP, kita 2 kategori, bukan berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi berdasarkan medianya, jenis medianya, media non digital dan digitalnya. Kalau berkata kita definisi, menurut Riri Okra itu mengatakan bahwa media pembelajaran digital itu segala bentuk peralatan fisik komunikasi, ya, berupa perangkat lunak maupun perangkat yang harus diciptakan, ya, atau bahkan dikembangkan, ya. Beda ya, diciptakan, kalau dikembangkan, digunakan dan dikelola untuk kebutuhan pembelajaran dan mencapai efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Jadi perangkat lunak biasanya berbasis IT, ya, berbasis IT. Perangkat lunaknya boleh itu kita yang menciptakan, boleh juga dalam proses pengembangan. Berarti produk orang lain kita pakai untuk kita mengembangkan materi-materi yang kita akan ajarkan. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh media pembelajaran yang dikategorikan digital. Yang pertama adalah media interaktif, ya.
Kalau PPT interaktif berarti sudah media digital. Kemudian video, yang lebih enak adalah video. Terkadang kita mengambil video-video YouTube yang sudah ada dibuat oleh para praktisi atau media pembelajaran yang bergerak di bidang video pembelajaran. Kemudian augmented reality, ya ini lebih lagi viralnya sekarang, ya 4D ini bahkan ada sebuah komunitas juga ya bergerak di bidang media ini, ya lebih khusus mereka tentang AR ini. Saya juga pernah mengikuti media ini, tetapi hanya sekilas saja saya mendalami tentang AR4 ini. Kemudian podcast, kemudian virtual reality, ini karena menggunakan alat yang sangat luar biasa, yang harganya ini seolah-olah kalau kita melihat itu seolah-olah nyata gitu dengan alat bantu alat ini. Kemudian game based learning, ya game-game yang berbasis game, permainan dalam media dalam bentuk permainan atau dalam bentuk games yang digital, ini sangat menyenangkan untuk anak-anak kita. Nah, berbeda dengan media pembelajaran non digital, ya. Secara umum diartikan sebagai alat bantu dalam proses yang tidak berkaitan dengan IT biasanya, ya. Hanya menggunakan alat-alat sederhana, ya. Seperti apa? Seperti misalnya papan tulis, kartu baca, gambar cetak, kemudian iklan, media yang lain, dan poster. Poster ini bukan poster digital ya, poster yang manual, yang tertulis. Nah, itu kalau sudah menggunakan itu berarti Bapak Ibu sudah menggunakan media pembelajaran. Jangan berpikir berarti modul pembelajaran itu yang canggih-canggih, tidak semesti. Kalau Bapak Ibu sudah membawa gambar di depan kelas, misalnya ingin menjelaskan sistem pencernaan, itu sudah Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran. Nah, yang pernah saya buat adalah, karena saya adalah seorang guru IPA, saya pernah membuat adalah hologram 3D, ya. Ini bersama dengan teman-teman. Ini karena saya basic fisika, ya. Kemudian saya juga pernah membuat sistem akresi, nanti saya akan diseminasikan sistem akresi ini. Kemudian pompa hidrolik, ya, menggunakan sistem konsep tekanan, menggunakan suntik beberapa. Kemudian rangkaian seri dan paralel saya gunakan beberapa resistor, ya, karena anak-anak ini terkadang apalagi dia sudah berbicara dengan listrik, kadang dia pada saat kita memutuskan rangkaian satu antara paralel yang mana yang putus, perbedaan seri dan paralel belum paham secara keseluruhan, ya, sehingga perlu ada praktek yang nyata terkait daripada itu. Di rumah kenapa pada saat kita putus ini dia putus semua, menggunakan rangkaian apa. Bahkan untuk anak-anak saya sendiri juga saya membuat media, ini ada kotak pintar, ya. Jadi kalau anak saya juga senang dengan matematik, ya, dibanding bahasa Indonesia, ya, karena mungkin dari awal kecil saya sudah bergelut dengan matematik itu. Kemudian jari baru juga. Jari baru ini adalah memperkenalkan jaring-jaring bangun datar pada bangun ruang pada matematika, ya, sehingga mereka mengenal jaring-jaringnya tersebut. Yang terakhir adalah papan kepastian, ya, papan kepastian dalam setiap tersebut dalam bangun ruang tersebut. Baik Bapak Ibu, saya coba menjelaskan tentang praktik baik saya tentang media pembelajaran non digital dulu. Nih, saya ambil adalah sistem akresi Bapak Ibu di kompetensi KD 3.10 itu menganalisis sistem akresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem akresi serta upaya menjaga kesehatan sistem akresi. Di sana ada kata kuncinya adalah menganalisis, ya. Kalau namanya menganalisis KD-nya berarti anak itu tidak bisa kita sajikan dalam bentuk ceramah secara keseluruhan, ya, walaupun itu ceramah pasti ada di dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang saya melalui media yang saya berikan tersebut, yaitu melalui model ginjal, siswa belajar memahami struktur dan fungsinya, ya, melalui model karena saya menggunakan alat peraga yang saya ciptakan, kemudian
siswa dapat memahami struktur dan fungsi ginjal. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik terampil dalam menggunakan alat peraga sekaligus mampu belajar memahami tujuan cara kerja organ tersebut. Jadi mereka langsung mempraktikkan sehingga proses sistem ekskresi itu dia tahu dari mana dan hasilnya apa. Kemudian melalui analogi kerja ginjal dengan teknologi tepat guna untuk menghasilkan air bersih, yaitu alat penyaring air sederhana. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan pertama adalah papan triplek ukuran 60 cm kali 75 cm, kemudian cat papan warna putih 2 botol, kemudian jeruk bali. Kalau misalnya kemarin saya ada ketemu jeruk bali, karena kalau jeruk bali ini tahannya beberapa, kalau misalnya mau permanenkan biasanya saya gunakan gabus saja. Kemudian setelah gabus saya modif dengan menggunakan cat untuk merubah menjadi seolah-olah seperti ginjal tersebut. Kemudian selang infus 2 buah, kemudian blood set 1 buah, kemudian keran infus 4 buah, botol infus yang kebetulan ada keluarga yang kerja di rumah sakit, jadi ada botol infus yang tidak terpakai. Saya gunakan, kemudian botol plastik 3 buah, penjepit plastik 13 buah, gunting 1 buah, dan seterusnya mistar sampai ke isolasi double tip 1 gulung. Ya. Bahan yang saya persiapkan pertama adalah air 600 ml, kemudian bahan kimia povidone iodium 30 ml, kemudian Helios Ticar ester 800 mg, ya. Kemudian tinta printer blue yang warna biru 200 liter, dan kadang saya pakai gunakan bekas tinta saja. Nah, cara kerjanya begini Bapak Ibu. Yang pertama saya sediakan dulu papan tripleknya, kemudian saya cat warna putih, ya. Kemudian saya susun, ya. Susun daripada sesuai dengan sistem ekskresi pada manusia, ya. Kemudian ini yang jeruk bali saya gunakan, yang saya foto kemarin, ya. Karena apa saya gunakan jeruk bali itu, kalau jeruk bali itu seperti analognya itu hampir mirip dengan ginjal gitu. Jadi dengan bulirnya itu nampak jelas gitu. Tetapi kalau misalnya ini kita ingin ingin lebih permanenkan media kita, itu kita ganti dengan gabus. Kemudian kita cat dengan ini. Ini saya gunakan sistem penjepit semuanya, ya, penjepit impus, karena pada saat dia mau dari glomerulus sampai kepada pengeluaran terakhir urin sebenarnya, nanti baru kita terlihat di sana proses filtrasi yang terjadi di mana sampai kepada augmentasinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang paling susah itu kalau menggunakan jeruk bali itu memang saya 2 kali nggak berhasil, karena kadang jeruk balinya yang tidak tepat, atau misalnya ada yang cacat sehingga tidak bisa digunakan, ya. Tapi lebih enak ini karena lebih indah gitu. Tetapi kalau digabus bisa saja digabus kemudian dimodif. Ini botol di atas Bapak Ibu, ya. Itu. Jadi sehingga pada saat itu kita anak-anak kita langsung mempraktekkan tentang analisis daripada sistem ekskresi pada manusia. Ya. Itu untuk yang non digital. Nah, penggunaannya Bapak Ibu seperti gini. Guru dapat melakukan pembelajaran bisa demonstrasi, bisa dengan cara langsung. Kalau dengan demonstrasi, tetapi akan lebih bermakna bila peserta didik melakukan percobaan kelompok, ya. Dia mencoba satu persatu, tetapi kalau misalnya dikhawatirkan terjadi kerusakan, bisa dengan cara demonstrasi saja. Kemudian dengan alat peraga tersebut, guru dapat menanamkan konsep sistem ekskresi pada manusia serta upaya menjaga sistem ekskresi tersebut. Nah, alternatif Bapak Ibu. Alternatif penggunaannya biasanya
seperti botol, selang, dan klep infus juga dapat digunakan untuk media beberapa sistem kulit, ya. Kemudian hati dan paru-paru bisa juga kita pakai. Nah, untuk media sederhana lainnya, alternatif tadi saya katakan, botol dan blood set ini dapat kita dengan corong, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu susah mencari botol las segar atau blood set ini, Bapak Ibu boleh menggunakan corong saja. Tapi kalau corong resikonya kadang tidak enak, tidak bagus kelihatan gitu, kurang menarik dibanding daripada botol. Kalau botol las segar agak lebih enak dimodifikasi. Kemudian botol cuka sebagai venanya, ya, kalau Bapak Ibu gunakan botol cuka itu bagian vena dan arterinya. Kemudian kemasan kecap atau gula pasir sebagai kandung kemihnya, ya. Kalau tidak ada misalnya kalau untuk infus itu, kalau itu bisa kita ganti dengan kemasan plastik. Tapi kalau plastik kan agak mudah robek gitu, jadi agak susah. Kemudian soda kue ini untuk menjadinya kan pada tahapan filtrasi, ya, pengganti tadi bahan yang 200 cc tadi, yang boleh kita gantikan dengan soda kue. Nah, selain itu Bapak Ibu juga menyiapkan LK-nya, ya, LK muridnya tersebut seperti ini, ya, LK sehingga nanti anak-anak bekerja sesuai dengan LK yang diberikan. Ya, saya tidak perlu bacakan LK-nya, pokoknya setelah media kita berikan juga LK sehingga proses di dalam penggunaan media kita connect dengan materi yang kita berikan. Jadi tercapai tujuan pembelajaran kita di dalam proses di kelas. Nah, Bapak Ibu, secara sekilas langkah cara kerja daripada tadi alat saya. Ini persiapkan alat dan bahan, kemudian beri nama pada bagian-bagian ginjal, ya. Kemudian tadi Bapak Ibu mengenali tersebut alur cara kerja ginjal tadi dari glomerulus sampai kepada keluarnya di akhir. Kemudian tuangkan campuran air yang sudah ditambahkan iodin, ya, ke botol plastik yang telah dipotong bagian ujungnya, ya. Ini kita umpamakan sebagai arterinya. Kemudian masukkan 1 tablet Holisticar Ester C, biasanya yang vitamin C itu. Ini biasanya kita ganti dengan soda kalau nggak ada. Kemudian ke botol plastik tersebut otomatis nanti akan mengalami sebuah kayak seperti membusa nanti, ya. Kemudian buka klep, ya, klep setiap infus itu, tetesan infus ke botol kedua secara perlahan-lahan, jangan langsung dibuka, ya, secara perlahan sedikit-sedikit. Kemudian ini akan terlihat bagaimana proses urin tersebut berjalan dari glomerulus sampai kepada terakhir. Nah, itu Bapak Ibu, blood set itu kita umpamakan dengan kapsul Bowman, ya, kapsul Bowman dan glomerulus serta selang sebagai saluran atau tubulus dengan urin. Dan pipa di bawah itu adalah tubulus. Di situ ada tubulus contortus distal dan tubulus contortus proximal, ya. Di sana ada 2 tubulus, ya. Di mana proses terjadinya urin primer dan di mana proses terjadinya urin sekunder. Nah, itu lebih enak siswa memahami daripada kita bercerita kemudian kita menyajikan gambar, tapi dengan media ini langsung mereka memperhatikan bagaimana proses terjadinya urin tersebut. Ya. Nah, kemudian kita perlahan-lahan tuangkan campuran air berwarna merah dan campurkan 2 tablet, ya, ester tersebut dalam botol dan amatilah sesuatu yang keluar dari dasar saringan blood set tersebut dan masuk ke dalam selang dan amati lajur air dari lintasan tersebut. Oke, gitu Bapak Ibu. Sampai kepada nanti setelah kandung kemih terisi, maka air dikeluarkan melalui uretra dengan membuka klep, ya. Perlahan-lahan kalau sudah penuh kandung kemihnya, buka klepnya seperti biasa. Itu untuk media yang non digital Bapak Ibu. Kemudian saya akan sedikit sharing juga terakhir adalah media pembelajaran digital.
ya, mungkin sekitar 15 menit lagi. Kalau yang digital ini pernah saya ikut itu belum ini MediaMarkt ya. Saya kasih, kenapa saya media itu sebuah apa ya? Sebuah apa nama singkatan saja sih sebenarnya, karena branding perlu di dalam sebuah media ya. Karena personal branding kita itu dalam sebuah media harus ada namanya ya. Kalau saya bilang akronimnya itu harus benar-benar pokoknya unik gitu, yang tidak pernah dimiliki dan tidak pernah digunakan oleh orang, sehingga pada saat mereka melihat media kita, oh ini produknya si A misalnya. Dan ini kami dari komunitas media pembelajaran biasanya kami legalkan, ada surat legalitasnya, tetapi ada melalui prosedur-prosedur tertentu di komunitas media pembelajaran pusat kita. Jadi setelah kita mendapatkan legal, itu nggak bisa orang lain menggunakan nama media ini. Misalnya saya MediaMarkt sudah legalkan, itu setiap orang nggak boleh memakai media namanya Ma. Ya. Sama dengan seperti lagu ya. Lagu ciptaan orang, jadi ini ciptaan saya gitu. Kalau MA adalah singkatan saya media aplikasi apps kreator getaran dan gelombang, yang merupakan media pembelajaran berbasis digital. Kenapa saya kemarin mengambil MA ini, pada saat konsepnya adalah pada saat pembelajaran daring itu sangat susah mereka anak-anak, tetapi anak-anak kita senang dengan berkotak-katik dengan HP. Saya coba menciptakan dalam berapa bulan itu ya, 3 bulan saya ya berkotak-katik dengan ini. Alhamdulillah selesai juga media yang Ma ini. Alat dan bahan yang saya pakai itu adalah HP sendiri, kemudian aplikasi Filmora, kemudian PPT, aplikasi Smart Apps Creator, kemudian gambar-gambar, video opening ya, slide materi dan soal-soal latihan, dan terakhir adalah laptop yang saya pakai. Persiapannya kemarin saya menyiapkan alat bahan tersebut, saya download dulu aplikasi Smart Apps yang kreator ini. Saya gunakan yang free ya, namanya free. Pasti ada ada limitnya, beda yang berbayar ya. Boleh berbayar tapi ada nilai angka yang tertera di sana. Ya, saya pernah coba yang berbayar, beberapa saya gunakan, saya ciptakan media itu. Karena saya senang sekali kalau sudah media buat tersendiri di HP, pada saat saya mengajarkan ke siswa enak sekali. Cara pembuatannya, saya pertama Bapak Ibu adalah namanya aplikasi di HP itu adalah aplikasi yang benar-benar memiliki apa ya, daya tarik dari siswa itu ya, artinya ada awalnya ada daya tariknya dulu. Makanya saya gunakan video opening dulu ya. Video opening di sana pada saat mengklik media saya, dia akan tersajikan awalnya adalah video opening yang akan menstimulus anak-anak untuk senang belajarnya. Kemudian setelah itu baru saya membuat setiap slide materi-materi. Itu ada mulai dari privasi saya sendiri, profil saya, sampai kepada latihan soal. Jadi setiap slide itu ada. Jadi kalau dia mengklik ini, kalau sebenarnya hampir saja dengan mirip PPT sih sebenarnya. Cuman kalau yang ini istilahnya kan di aplikasi di Play Store ada gitu ya. Dan kita bisa juga kalau dia kita punya ini, kalau dia mengklik aplikasi kita dapat bonus dari bonus duit dari imbalan bonus dari kita gitu. Pada saat dia mengklik Play Store, mendownload, maka kita akan mendapatkan transferan nilai dari downloadan para guru-guru. Setelah saya membuat materi, itu terserah Bapak Ibu mau modifikasinya materinya ya. Apa saja. Kemudian baru diuji cobakan apakah berjalan setiap slide yang dipakai atau tidak ya. Ini bisa di HP ya, karena saya gunakan HP. Ini biasanya di HP saya yang ini Bapak Ibu. Baru terakhir adalah finishingnya. Finishingnya di sini. Kalau Bapak Ibu nanti kalau di Play Store Bapak Ibu mengklik getaran gelombang, Bapak Ibu download punya saya,
secara otomatis ini adalah lahan bisnis untuk saya sebagai seorang guru gitu. Ya, bonusnya gitu. Kalau kita mampu untuk menggunakan IT, ya. Jadi itu keuntungan plusnya lah ya sebagai kreator ya untuk daripada aplikasi. Tahapannya di sini saya coba apa yang YouTube-nya Bapak Ibu ya sekilas saja saya peragakan YouTube-nya. Kelihatan YouTube-nya Bapak Ibu? Lihat, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. YouTube-nya ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak, tapi tidak bergerak. Oh iya. Saya agak percepat Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk latihan soal, jadi pada saat mereka untuk latihan, mereka bisa mengklik benar salahnya. Ya. Misalnya kalau dia mau latihan, klik secara otomatis akan tercentang checklist benar. Dan jika salah, dia akan mencentang checklist yang salah. Nah, ini adalah uji coba terakhir finishingnya. Apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini adalah video opening. Ini pemantiknya ya. Saya materi pertama dari awal yang saya berikan. Baik, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Cara penggunaannya, cara pembuatan nanti Bapak Ibu seperti itu nanti di dalam RPMP-nya ada link YouTube-nya, sehingga pada saat itu tim juri akan melihat proses Bapak Ibu melakukan pembuatannya. Kok larinya ke sini? Nah, sekarang selesai Bapak Ibu ya untuk pembuatan media pembelajaran digital dan non digital. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu saya serahkan kepada moderator refleksi nanti saja. Dan kata terakhir dari saya, ayo mulai kita membuat media pembelajar. Mudah kan? Ya, tidak ada yang susah kalau kita mulai dari sekarang. Itu saja dari saya, Bu Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian selamat mengikuti perlombaan media cipta pembelajaran. Semoga berhasil. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab.
Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru. Atau boleh raise hand atau cek di kolom chat. Sepertinya tak ada yang bertanya nih Bapak. Paham semuanya nampaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disilakan Pak. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Saddam Husin. Saya guru bahasa Jepang di SMA 1 Manda. Tadi kan Bapak menjabarkan yang dijabarkan tadi adalah mengenai media pembelajaran IPA gitu ya. Jadi kalau IPA ya mungkin banyak apa namanya tuh yang bisa mungkin praktek langsung atau dibuat media pembelajarannya secara apa. Sedangkan di bahasa ya saya minta juga kalau Bapak ada pengalaman tentang media pembelajaran bahasa, apakah sama juga seperti itu atau ada hal yang lebih menarik lagi kalau mengenai bahasa? Kan ada 4 hal yang dinilai gitu kan, ada berbicara, ada menulis ya, ada mendengarkan, dan juga menulis, mendengarkan, membaca gitu. Jadi mohon kepada Bapak kalau ada yang bisa di-sharing gitu mengenai media pembelajaran bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Saddam. Langsung saja Pak narasumber dijawab. Sensei Saddam, genki desu ka? Genki desu ka? Genki desho? Tak buka suara dia, Pak. Iya. Oh ya, tapi suara itu dia, Pak. Maaf. Genki desho ya? Ne. Hai, genki desu ne. Watashi wa Saripudin desu. Ya, jadi pengalaman gitu, Pak. Jadi saya dulu di Jepang 1 tahun itu di apa? Diibaratkan itu karena saya terkait dengan agronomi itu medianya. Kalau saya nggak tahu ya, kalau dia mereka bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Indonesia ya, karena mereka belajarnya bahasa Indonesia, mereka menggunakan beberapa media juga sih sebenarnya, seperti misalnya deskriptif dia gitu. Ada media-media dari percakapan juga, itu kan sudah media juga ya, percakapan seseorang. Jadi kan ada yang seperti huruf-huruf mati mereka nggak pernah menyebutkan, kayak Saripudin itu nggak bisa menyebutkan Saripudin. Nah ya misalnya sensei siapa gitu kan, itu dia ada trik-trik tertentu gitu untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sama dengan bahasa Jepang, karena saya mereka juga memaparkan bahasa Indonesia, mereka belajar bahasa Indonesia dengan trik-trik tertentu gitu, dengan media yang mereka pahami gitu. Oke. Iya. Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Hai, domo arigatou ne. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, domo. Oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ibu. Tidak ada, sepertinya berarti sudah paham ya. Iya, nampaknya sudah Pak nih. Oke. Baiklah. Jika sudah. Oh iya, Pak Delta ada. Pak Delta. Ya, izin bertanya Bapak. Pak Delta bahasa Inggris, saya KO kalau bahasa Inggris Pak Delta.
Ini Pak Sarip izin Ya. bertanya. Baik. Jika misalnya ketika di kelas media yang kita gunakan itu secara cost-nya kita beli misalnya saya beli beberapa peralatan misalnya beli di Shopee untuk ketika untuk memudahkan penyampaian dalam media pembelajaran. Tapi dalam lomba ini misalnya tidak saya bunyikan alat itu karena mungkin akan terkena bagian cost itu bagaimana Pak Sarip? Karena mungkin kalau dari segi cost-nya kan kita mesti cari yang gratis atau yang murah gitu kan, sementara yang alat yang di realnya alat yang kita punya kita sudah beli beberapa, tapi untuk di lomba ini tidak dibunyikan alat itu karena takut terkena bagian cost-nya gitu. Bagaimana kebijakannya Pak Sarip? Terima kasih. Terima kasih. Berarti alat bantu yang Bapak gunakan ada nilainya ya. Saya rasa nggak jadi masalah Pak kalau selagi media itu Bapak bisa gunakan di kelas gitu. Ya, namanya media itu ada yang cost-nya tinggi dengan yang di bawah nggak jadi masalah. Kalau misalnya seandainya itu masih terfasilitasi oleh siswa kita gitu. Kalau Bapak misalnya AR-nya itu untuk butuh media, karena kalau itu tidak menggunakan media itu kan mungkin secara sekilas saja mungkin kalau menggunakan HP agak sedikit ada kelemahannya ya. Tetapi setelah menggunakan alat IT ini lebih mantap lagi medianya. Nggak jadi masalah Pak. Yang penting media itu ada di sekolah yang Bapak pakai gitu. Nanti akan lebih jelas nanti dengan Ketua Panitia akan menjelaskan tentang kriteria penilaian daripada LCMP ini. Kalau saya nggak jadi masalah kalau saya sebagai juri Pak ya. Itu sebuah apa ya? Sebuah plus gitu. Karena tidak seorang guru yang mau berkorban untuk membeli alat itu. Jangankan sekolah aja agak enggan gitu membeli. Tetapi kalau spot Bapak untuk memajukan pendidikan untuk biaya Bapak sendiri untuk memfasilitasi anak, kenapa tidak? Gitu. Oke, ya terima kasih Pak Sarip. Baik, sama-sama. Oke, Pak Sarip, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul Sapitri. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, untuk SD mungkin akan ada anak ABK. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah media pembelajaran cocok digunakan? Jika bisa digunakan, media apa yang sesuai, Pak? Terima kasih. Oke, baik, langsung saya ya. Mungkin tentang literasi numerasi maksudnya Ibu nih ya? Kurang paham juga. Ya, ANBK nih ya? ABK. Kebutuhan khusus, Pak. Oh, kebutuhan khusus. Oh ya. Oh, anak berkebutuhan. Iya. Oh ya, kelebihan ya, anak yang punya kelebihan mungkin ada apa? Ada sesuatu yang yang berbeda ya. Karena tergantung kelebihannya di mana. Siapa Ibu apa Bapak nih? Ibu ya. Ibu Nurul. Ya, beda medianya nanti kalau misalnya dia terdapat kekurangan auditori atau di mana dia itu kita harus sesuaikan dengan fasilitas yang mereka bisa gunakan. Tapi kalau Bapak misalnya kelebihannya dia di auditori, Bapak jangan fasilitasi dari auditori dan sebagainya. Kemudian ada trik-trik tertentu gitu ya. Misalnya kayak berhitung, mereka kan anak-anak ini kan ada bahasa isyaratnya gitu. Jadi kalau saya kurang pas menjelaskan karena media ini pada umumnya saya biasanya praktisi saya itu di media yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Jadi saya belum pernah mencoba media-media yang bergerak di bidang ABK ini. Nah, tapi nanti saya coba mau konfirmasikan dengan teman-teman di pusat bagaimana media yang ABK yang bagusnya untuk berkebutuhan khusus ini. Itu Ibu Nurul. Ya, baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya Pak ya. Oke, karena sudah tidak ada, baik, terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memaparkan materinya.
dan semoga apa yang disampaikan dapat kita pergunakan nanti di dalam di tempat kita mengajar masing-masing. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah media pembelajaran yang mudah dipahami oleh murid, di mana kita setiap guru harus membuat tools atau alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi yang kita sampaikan supaya anak murid kita mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, media itu sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah media pembelajaran yang non-digital. Ini bisa kita ambil dengan yang mudah-mudah kita temukan di dalam lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran digital yang menggunakan alat atau perangkat lunak. Nah, intinya di sini adalah kita sebagai guru untuk menyampaikan materi itu sebaiknya harus menggunakan media pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Terima kasih Bu Henti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Pak Saripudin sudah menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana membedakan antara media digital dan media non-digital. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, silakan dibuka kolom chat karena di sana ada absensi yang akan kita isi. Bapak Ibu, kita masuk acara berikutnya yaitu penjelasan petunjuk teknis Lomba Cipta Media Pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita, yaitu Ibu Tarmina SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Tri selaku host atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu para peserta lomba yang saat ini sangat antusias untuk mengikuti technical meeting dan diseminasi media pembelajaran yang sudah dipaparkan oleh Bapak pemateri hebat kita yang pengalamannya sudah sangat luar biasa dan patut kita jadikan contoh dan inspirasi sekali. Untuk tidak memperpanjang kalimat atau mukadimah dan mempersingkat waktu juga, saya akan mempresentasikan tentang petunjuk teknis lomba yang akan kita laksanakan, di mana lomba ini akan ditutup nanti malam pukul 12 atau 24.00 di malam hari. Setelah itu pemberkasannya nanti akan ditutup pada tanggal 30 Oktober. Izin share screen ya, Bu. Baik, terlihat Bu Fit? Terlihat Ibu. Ya. Baik. Bapak Ibu peserta lomba, jadi sebenarnya petunjuk teknis yang akan saya sampaikan ini sudah tertera pada link sebenarnya. Ini hanya penekanan saja, nanti jika ada hal yang memang diragukan, kita bisa diskusi di room ini. Kebetulan juga di sini panitia juga berkumpul, jadi kita bisa diskusi Bapak Ibu. Jadi Lomba Cipta Media Pembelajaran tahun 2022, di mana bertemakan Guru Kreatif Bergerak dengan Karya. Ini adalah Lomba Cipta Media Pembelajaran perdana dilaksanakan oleh Komunitas Media Pembelajaran Wilayah Inhil, Provinsi Riau. Nah, layang pandang. Jadi, Lomba Cipta Media Pembelajaran ini merupakan ajang kompetensi bagi guru. Sebenarnya guru mulai dari PAUD atau TK, SD, SMP, dan SMA sederajat dalam rangka memfasilitasi dan mengapresiasi kreativitas guru dalam menciptakan media pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Adapun tujuan dari pelaksanaan LCMP ini
Yang pertama tentunya mendorong dan memotivasi guru untuk memperbaiki kualitas pengajaran melalui media pembelajaran, memberikan pengayaan dan pembinaan seputar media pembelajaran, memberikan referensi terkait ragam media pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui aksi kolaborasi bersama guru dan mitra. Nah, kira-kira benefitnya apa kalau seandainya Bapak Ibu bisa mengikuti LCMP yang dilaksanakan oleh komunitas media pembelajaran INHIL Provinsi Riau yang berkolaborasi bersama PGRI Kecamatan Kempas. Yang pertama nanti peserta yang mengirimkan berkas berupa RPMP kepada panitia itu akan mendapatkan sertifikat. Kedua, berkesempatan untuk menjadi anggota komunitas media pembelajaran. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah ratusan ribu rupiah door prize selama mengikuti kegiatan. Nah, hadiahnya ini nanti karena kita ada 2 kategori. Kategori pertama yaitu kategori media pembelajaran digital dan kategori kedua yaitu non-digital, di mana masing-masingnya juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan yaitu sebesar 500.000, sertifikat dan ada buku nanti yang akan diberikan. Kemudian juara 2 uang tunai 300.000, juara 3 200.000. Kemudian ada pun lini masa dari lomba ini sudah berjalan ya Bapak Ibu, tanggal 11 sampai tanggal hari ini 28 Oktober, ini adalah masa pendaftaran. Kemudian tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 itu nanti adalah masa pengumpulan karya. Jadi untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah mendaftar, masih ada waktu 3 hari lagi untuk memfikskan karya atau berkasnya baru dikirim. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah mengirim, jika ingin masih merevisi silahkan. Masih diberikan kesempatan untuk merevisi sampai dengan tanggal berakhirnya waktu pengumpulan. Kemudian hari ini kita melaksanakan technical meeting dan pelatihan media pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, Bapak Ibu, kemudian tanggal 31 sampai dengan 4 Oktober itu adalah proses seleksi karya media tahap 1. Ini akan dilaksanakan atau dilakukan oleh juri. Untuk saat ini kami belum bisa mengatakan siapa jurinya Bapak Ibu. Ini untuk kerahasiaan. Nanti seandainya sudah terpilih siapa 5 besar dari media non-digital dan media digital, kita akan laksanakan secara luring. Jadi ini diseleksi oleh Dewan Juri sampai dengan tanggal 4 Oktober. Kemudian tanggal 7, iya Pak, iya Bu? November Ibu. Hah? 4 November Ibu. Maaf. Oh iya, salah ketik ya. Revisi nih. 4 November ya Bu Fit ya? Ya, November. Terima kasih Bu Fit mengingatkan. Kemudian 7 Novembernya nanti akan diumumkan peserta yang lolos seleksi tahap 1, yaitu 5 besar dari peserta yang mengikuti lomba media non-digital dan 5 besar peserta yang mengikuti lomba media digital. Pengumumannya nanti insya Allah akan diumumkan melalui WhatsApp group yang telah terbentuk. Kemudian setelah itu dari yang 5 besar terpilih, digital dan non-digital, itu kami persilahkan kembali untuk mendaftarkan diri. Nanti ini menyusul, jika sudah terpilih, ada lagi link pendaftarannya. Setelah sudah mendaftar, pada tanggal 18 November, kita akan melaksanakan diseminasi karya media. Diseminasi karya media itu kurang lebih seperti yang Bapak pemateri atau Bapak narasumber yang tadi tampilkan, seperti itu, kurang lebih seperti itu diseminasinya, akan tetapi kita laksanakan secara luring Bapak Ibu. Artinya nanti Dewan Juri dengan peserta akan bertemu secara tatap muka. Untuk tempatnya kami belum bisa menyebutkan di mana, ini nanti akan menyesuaikan sebenarnya siapa peserta yang akan masuk ke 5 besar. Seandainya yang masuk itu banyak di daerah, guru-guru yang berada di daerah mungkin
apa yang mungkin daerah Mandah atau Tembilahan, bisa jadi kami akan laksanakan di Tembilahan. Tetapi kalau kebanyakan yang ikutnya itu di daerah, yang masuk itu di daerah Keritang, Kempas, bisa jadi kita adakan di Kempas. Nah, jadi menyesuaikan nanti. Yang terakhir pengumumannya adalah tanggal 24 November. Pengumumannya nanti akan diundang kembali melalui link. Nanti ini insya Allah akan dilaksanakan berbarengan dengan program dari Komet itu sendiri, ada pelatihan diklat online. Nah, di situ setelah diklat akan diumumkan pemenangnya. Sehingga peserta yang masuk 5 besar akan kami undang nanti untuk mengikuti diklat sekaligus pengumuman pemenang. Itu adalah lini masa. Untuk kategori lombanya sudah jelas tadi Bapak Ibu ya, kategori 1 media non digital, kategori 2 media digital. Syarat dan ketentuan umum, lomba ini merupakan lomba perorangan Bapak Ibu. Jikapun Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman Bapak Ibu di sekolah mungkin, silahkan, tidak masalah. Mungkin butuh mitra untuk membuat ini medianya, tetapi mohon untuk dilaporkan kepada panitia hanya atas nama 1 orang saja. Kemudian ini linknya sudah diketahui ya, paling lambat hari ini 28 Oktober pukul 00. Nah, ini yang perlu saya tekankan Bapak Ibu, ada syarat dan ketentuan khusus. Ini kurang lebih saja digital dan non-digital. Yang pertama, video yang dibuat merupakan video penjelasan peserta lomba mengenai tahapan pembuatan dan penggunaan media. Jadi, mengirimkan link video presentasi, durasi video tersebut 10-20 menit, di mana di video tersebut ada logo Komet Riau dan logo PGRI di bagian atas layar video. Kemudian nanti dikirim ke YouTube. YouTube-nya itu menggunakan tagar Komet Riau dan PGRI Kempas. Apa isi dari video itu? Isi dari video itu sudah ada di sini, storyline videonya sudah sangat jelas Bapak Ibu. Poin A sampai dengan poin E, yaitu Bapak Ibu tentunya perkenalan terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu menjelaskan nama media Bapak Ibu apa, jenis medianya apa, maksud jenis medianya itu masuk ke digital apa non-digital, apa yang melatar belakangi Bapak Ibu membuat media tersebut, kemudian tujuan media tersebut untuk siapa, kelas berapa, kemudian untuk SD, SMP, atau SMA seperti itu. Kemudian yang C, mendemonstrasikan pembuatan media pembelajaran tersebut. Jadi versi dalam mendemonstrasikan pembuatan media tersebut itu sekreatif mungkin menurut ide Bapak Ibu. Seperti apa Bapak Ibu ingin mendemonstrasikan. Kemudian yang D, mendemonstrasikan penggunaan media tersebut. Yang C, membuat, yang D, menggunakan. Nah, seperti apa Bapak Ibu mendemonstrasikan. Yang terakhir, Bapak Ibu menjelaskan kembali seperti apa respon siswa terhadap penggunaan media tersebut. Oleh karena itu, saya sarankan media tersebut adalah media yang sudah pernah Bapak Ibu praktikkan kepada siswa. Nah, setelah itu yang terakhir baru Bapak Ibu kirim ke YouTube miliknya Bapak Ibu. Setelah itu link YouTube-nya ditautkan di RPMP. RPMP-nya mana? Itu poin 2 Bapak Ibu. Poin 2 ada link untuk mendownload RPMP. Silahkan di-download RPMP-nya di link ini dia, yang warna biru ini. Setelah itu di situ sudah ada format, kemudian juga ada contoh RPMP-nya. Nah, silahkan diisi, dilengkapi. Di bagian poin terakhir nanti ada minta link YouTube video presentasi. Silahkan ditautkan link. Nah, bagaimana pengirimannya? Pengirimannya itu sudah ada ketentuannya. Subjek pengirimannya, kalau Bapak Ibu mengikuti lomba medianya itu non-digital, maka penulisan file dari berkas yang Bapak Ibu kirim adalah kategori 1 kalau non-digital. Misalnya di sini contohnya Miss Lina, underscore lagi nama media kita. Nama medianya kebetulan ini adalah Obibul Mamunca. Seperti itu. Kirim boleh ke email kometriau@gmail.com,
atau upload dalam Pranala yang tercakup di sini. Untuk media digital, kurang lebih seperti itu, hanya saja nanti subjek pengirimannya itu menggunakan kategori 2, Bapak Ibu. Bagaimana penilaiannya, Bapak Ibu? Untuk penilaiannya, untuk tahap 1, seluruh berkas akan dinilai dan diambil 5 besar. Kemudian kelengkapan berkas lomba dan penilaian media berdasarkan prinsip action. Nanti saya akan jelaskan prinsip actionnya seperti apa. Kemudian penilaian tahap 2 ini diseminasi di depan Dewan Juri dan peserta pada tanggal 18 November 2022. Nah, prinsip pemilihan media pembelajaran itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Maksudnya itu kriterianya atau kriteria penilaiannya kurang lebih seperti ini, lebih dikenal dengan kata action, di mana A itu adalah akses, mudah dibuat, mudah digunakan, mudah diaplikasikan atau dimodifikasi. Kemudian cost, menggunakan biaya yang terjangkau. Ini mungkin lebih ke siswa. Kalau seandainya, maksudnya jangan sampai membebankan siswa. Kalau seandainya kita mampu untuk memfasilitasi biaya ini, dan itu untuk kemajuan dari kemajuan dari pembelajaran kita sehingga murid bisa lebih memahami dan lebih perfect dalam memahami pembelajaran kita, apa salahnya, itu tidak masalah. Kemudian target ini sesuai dengan TP atau CP. TP ini tujuan pembelajaran, kalau yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan capaian pembelajaran. Kemudian sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, ini sangat penting, media kita itu apakah cocok untuk anak SD, apakah untuk anak SMP. Jadi kalau anak SD tentu lebih seperti apa agar anak SD itu bisa memahami media kita, jangan sampai terlalu rumit sehingga anak sulit untuk memahaminya. Kemudian teknologi. Nah, bagaimana dengan teknologi ini kalau seandainya disederhana, media sederhana atau media non-digital. Nah, di sini kadang-kadang kalau memang tidak ada faktor teknologinya, itu tidak masalah Bapak Ibu. Kemudian lagi, untuk non-digital itu kadang-kadang juga butuh. Misalnya kita ingin membuat permainan atau media berbentuk kartu, di mana kartunya itu dibuat dulu mungkin di Canva atau di Word, kemudian di print gitu ya. Nah, itu kan juga menggunakan teknologi sebenarnya. Kalau memang ada seperti itu, Bapak Ibu silakan dipaparkan di RPMP Bapak Ibu, sehingga terlihat ada teknologinya meskipun media Bapak Ibu adalah media non-digital. Seandainya ada, walaupun sedikit, Bapak Ibu butuh untuk memberikan tulisan ini harus diketik, ungkapkan di RPMP, sehingga ada nilai teknologinya di situ. Kemudian interaktif. Tentunya media itu lebih bagus apabila memunculkan interaksi antar elemen pendidikan. Organize, ini maksudnya RPMP-nya seperfect mungkin Bapak Ibu. Persiapkan dengan baik, karena ini adalah poin penting yang dinilai. Yang terakhir adalah kekinian Bapak Ibu. Media kekinian yang saat ini lagi disenangi oleh siswa, media seperti apa, kemudian mungkin yang viral, karena anak zaman sekarang itu updating banget gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari pemaparan petunjuk dan teknis dari lomba media pembelajaran yang diselenggarakan oleh Komet Riau beserta PGRI Kecamatan Kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya izin stop share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tarmina, Ibu Ketua Lomba Cipta Media Pembelajaran. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teknik Lomba Cipta Media Pembelajaran? Kami persilahkan. Saya Mbak Bu. Ya, silakan Ibu. Ini akan ada itu pengiriman berkasnya di link Pranala. Itu berkasnya itu di PDF kan atau kayak mana? Atau langsung kirim?
Baik, terima kasih Ibu. Ya, boleh Ibu kirim dalam bentuk Word, boleh Ibu kirim dalam bentuk PDF. Kalau mau aman bentuk PDF, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Semangat Ibu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Ya, perkenalkan Bu, saya Sadam Husin dari SMA Negeri 1 Manda. Jadi pertanyaan ini tadi Bu katakan ini dipisah antara non digital dan digital Bu ya. Betul. Yang di apa tuh 10 orang jadi Bu ya. Makanya rancu apanya memahaminya tadi itu. Nah, setelah Ibu jabarkan baru tahu gitu. Nah, jadi yang media apa nih Bu? Media non digital ini misalnya nih kalau masuk 5 besar itu dibawa perangkatnya tuh Bu ya. Misalnya kita medianya tuh dibawa ke misalnya Temilahan kata Ibu tadi. Dibawa gitu ya atau untuk mempresentasikan ke Dewan Juri untuk diseminasi itu. Media yang non digital ya, Pak? Iya. Ya. Sebenarnya kalau media non digital kalau nanti masuk 5 besar memang kita presentasinya kan lewat ya presentasi seperti ini seperti Pak Syarif tadi ya itu mempresentasikan media kita kan. Alangkah baiknya kalau memang bisa dan bisa dibawa bagus. Jadi udah jadinya kami bisa lihat medianya untuk meyakinkan Dewan Juri. Bapak bisa yakinkan Dewan Juri ini loh media saya. Iya. Ya, Bu. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Sadam. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi melalui ruang Zoom ini, kami membuka waktu 24 jam untuk di WA grup kita jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya penjelasan petunjuk teknis Lomba Cipta Media Pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Tarmina tadi, maka berakhirlah kegiatan kita hari ini. Saya ingatkan lagi, silakan membuka kolom chat untuk ada di chat dulu pertanyaan. Masih ada ya Bu? Ada. Iya Bu, ini dari Bu Desla. Izin Bu, durasi pembuatan video kalau kurang dari 10 menit boleh ya? Silakan Ibu Tarmina, Ketua. Izin Bu, durasi pembuatan video. Kalau ditanya boleh Bu, boleh sangat. Tetapi alangkah baiknya Ibu memenuhi syarat 10 sampai 20. Ibu, kalau kita betul-betul mempresentasikan alat, bahan, cara buatnya, saya yakin bisa lebih dari 10. Jawabannya boleh, tapi sebaiknya rentang 10 sampai 20. Sehingga kalau seandainya Ibu merasa bahan Ibu masih kurang, cari lagi gitu. Ditambah kira-kira apa lagi ya yang mau divideokan. Seperti itu. Terima kasih Bu, Ketua. Ya. Iya. Terima kasih Bu, katanya ya, sama-sama Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwa hari ini jam 12 malam nanti kita akan menutup pendaftaran. Ya, jadi silahkan didaftarkan kembali jika masih ada teman-teman kita yang ingin mengikuti Lomba Cipta Media Pembelajaran. Pendaftarannya ditutup tanggal 28 jam 12 malam nanti, tetapi penyerahan berkas masih kami berikan waktu 2 hari ke depan, sampai tanggal 30 Oktober 2022. Baiklah Bapak Ibu, dengan penuh semangat kita memajukan pendidikan di Indonesia melalui media pembelajaran. Bu, masih ada satu lagi dari ada 2 Ibu. Pertama dari Bu Nurul Sapitri. Ibu boleh nanti di-share kembali link absen di grup WA.
Ya. Boleh Ibu Nurul Sapitri. Kemudian dari Ibu Ardesianeti, izin Bu, logo Komet Riau yang disematkan di atas video, logo Komet yang di Pranala atau yang dikirim di WA Bu? Oh iya, ada dua versi logo ya Bu ya? Ya mungkin Bu. Iya betul. Yang di Pranala itu Komet biasa, kemudian Komet Maaf Ibu terputus sepertinya Ibu Ketua kita. Saya menyambung aja Bu Fitri. Ya, silakan Oh, Pak. ada. Sudah datang. Udah muncul. Silakan disambung Pak Ketua. Lanjut Ibu aja. Saya serahkan ke Ibu. Pak Ketua, iya kan kita pakai Inhil Riau ya Pak ya? Boleh Komet Inhil, boleh Komet Pusat juga boleh, silahkan. Atau dua-duanya boleh ya Pak? Boleh, silahkan. Nah itu Atau jangan jawabannya logo Bu. yang lain. Atau jangan logo yang lain aja. Ya itu jawabannya. Iya, boleh Bu Deseneti, boleh logo Komet Inhil, boleh Komet Pusat. Ya sama-sama kembali Bu Deseneti. Ada yang mau bicara kayaknya? Iya, kayaknya. Suaranya kecil. Iya, Ibu siapa ya, Bu? Bentar ya, Bu. Waalaikumsalam. Ibu Siti Nikmah sepertinya. Lanjut Bu, terdengar. Mengenai pembuatan video itu kan ada yang video tahapan pembuatan videonya, terus video yang sudah kita buat medianya itu jadi satu. Bisa terdengar Bu? Halo? Iya, terdengar sedikit Ibu. Kurang jelas ya. Iya. Mungkin bisa di chat saja Ibu. Ya, betul. Baik Pak, saya chat saja Pak ya. Iya. Sambil menunggu Ibu, siapa tadi Pak? Bu Siti apa ya? Iya. Kurang begitu jelas suaranya Ibu, silakan di chat aja. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan lagi. Kita sampai pukul berapa Ibu Ketua? Sampai pukul 16.00. 16.00. Berarti masih ada 20 menit lagi. Ya, jika tidak ada lagi pertanyaan nanti boleh kita tutup aja. Ya. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami membuka grup WA untuk bertanya. Kemudian Itu Bu Fit. oh iya, ini mah. Pertanyaan dari Bu Siti Nikmah, dalam pembuatan video, satu video adalah cara pembuatan
dan 1 video media yang untuk kita share kepada anak. Apakah keduanya durasi harus 10 menit? Silakan Ibu Ketua. Cara pembuatan video, 1 video yang kita share kepada anak, apakah digabung aja Ibu? Ya, durasinya 10 menit semuanya. Jangan lupa Ibu membaca storyline-nya kembali. Ada perkenalan. Gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Storyline-nya kembali dibaca lagi ya Bu ya. Storyline poin A sampai poin E kalau nggak salah. Iya, poin A sampai poin E. Di dalam video Ibu itu sudah ada termaktub itu. Nanti digabung saja. Video yang Ibu tadi digabung, nanti jangan lupa untuk poin A-nya Ibu perkenalan dulu gitu. Ya, berarti disebutkan gitu tahapan-tahapan pembuatan videonya baru masuk ke persentase media pembelajarannya ya Bu ya. Ya. Saya kirain kemarin yang saya pahami susah ditulisnya ada 2 jadinya gitu Bu. Enggak. Ibu gabung semuanya, insya Allah bisa tuh 10 menit itu. Insya Allah. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya tidak mendengar Ibu. Mohon maaf. Udah oke Bu Fit, udah oke. Udah oke. Masih ada waktu kita Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin moderator. Silakan Bu Pembina. Barangkali ada masukan, arahan atau saran dari Bapak Ketua PGRI atau pengurus PGRI yang lainnya, dipersilahkan Bu. Betul. Ya, terima kasih Bu Pembina sudah mengingatkan. Silakan Bapak Supangat atau Bapak Ibu dari panitia yang lainnya memberikan masukan. Kepada Bapak Supangat, kami persilakan. Kita yang masih ada di room untuk pengurus PGRI, Bu Bit. Bu Pembina, di tempat saya tidak ada lagi Pak Supangat. Ibu Desmita masih ada? Ibu Desmita. Bu Des. Desmita masih ada. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari PGRI mengikuti saja yang disampaikan dari Komet. Jadi kami sebagai orang PGRI ya mengikuti aja gitu, karena kami kurang paham kegiatan ini seperti apa begitu. Hanya mengikuti aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara kita bisa berlangsung dengan baik, karena ini lagi dari sekolah kami sendiri sepertinya belum tidak masuk ke sini nih batas akhir pendaftaran hari ini tanggal 28 jam 12.00 ya, bukan 23.59. Jadi yang saya sampaikan ini ya itu aja, cuma mudah-mudahan acara bisa berjalan lancar. Sepertinya panitia lebih paham lagi yang dari Komet daripada dari PGRI gitu, dan insya Allah para peserta juga udah pada bersemangat dan sudah paham juga sebenarnya tata cara kegiatan kita nantinya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desmita. Dukungan dan motivasinya sangat kami perlukan. Baiklah, kita minta Bapak Ibu panitia, izin bertanya. Ya, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Delta Heri Kusuma, mengajar di SMP 1 Atap Kelumpang. Ini Bapak Ibu panitia, barangkali dalam pembuatan video untuk diupload ke YouTube itu misalnya suaranya kurang jelas misalnya, terus misalnya kamera saya misalnya kurang bersih. Seperti itu kan, kendala-kendala seperti itu apakah masuk penilaian gitu ya? Misalnya kami tidak kurang pandai membuat video gitu, Ibu panitia.
kamera kurang jelas, suara kurang jelas, tapi runtutnya ada gitu. Tapi kendalanya mungkin kendala kamera, kendala soundnya barangkali, ya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Delta, Ibu Ketua kita. Ya Bu. Ya, nanti mungkin kalau misalnya ada tambahan dari panitia yang lain silahkan. Untuk teknis misalnya kurang jelas, terputus gitu ya, selagi masih dipahami sama Dewan Juri, saya rasa itu masih tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Kecuali kalau seandainya hilang urutan dari poin A sampai poin E tadi, ada yang tidak termaktub di situ, bisa jadi gitu. Tapi kalau hanya mungkin ada kurang jelas, kurang fokus gambarnya pada saat video, saya rasa itu tidak menjadi kendala. Silakan Bapak Ibu panitia yang lain atau yang memberikan masukan boleh, atau tambahan. Mungkin sedikit tambahan, Bu Ketua. Mungkin kecuali nanti produknya dia video pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu memang secara utuh kita nilai dari videonya. Tetapi kalau untuk produknya lain daripada video, itu kan video ini kan hanya menjelaskan secara alurnya saja. Kalau sudah termaktub dari poin A sampai Z sudah ada, oke. Sekadar menegaskan saja. Kalau bukan video pembelajaran mungkin oke-oke saja. Oh iya, kalau medianya video pembelajaran tentu itu harus dibuktikan juga ya Pak, dengan video persentasenya harus oke juga gitu ya. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Ibu pengurus yang lain mau memberikan tambahan atau panitia yang lain. Ya, saya kembalikan ke Bu Fitri. Iya. Terima kasih dulu untuk Pak Delta. Jadi kalau penekanan pada video pembelajaran berarti videonya harus dijelaskan ya Pak, karena itu yang akan dinilai. Baiklah, apakah ada saran masukan dari Ibu Pembina? Persilahkan Ibu. Ya, sudah cukup. Yang jelas saya memberikan semangat kepada Bapak Ibu peserta yang sangat luar biasa dan antusias. Mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan lomba besok dapat menjadi 10 besar, baik itu digital dan non-digital. Itu saja. Kemudian karena ini hari yang sangat bersejarah, 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, dan juga hari bersejarahnya Ibu Tarminah SPD, Ketua Panitia dalam pelaksanaan lomba, bahwa hari ini juga beliau merupakan sedang merayakan hari kelahirannya. Selamat untuk Ibu Ketua Panitia penyelenggara lomba. Birthday to you. Kita tunggu ya, Bina, ya. Selamat ulang tahun Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pantasan senyumnya beda ya Bu. Beda. Ini lebih cerah gitu ya, lebih gimana glowing gitu ya. Jilbabnya pun agak beda sedikit, Bang. Iya. Semoga selalu diberi kesehatan ya Ibu. Amin. Terima kasih. Ya, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pembina, Ibu bagian PGRI, perwakilan dari PGRI Kecamatan Kompas. Silakan Bapak Ibu, ada yang masih dipahami, masih ada waktu kita 10 menit lagi. Untuk pendaftaran kita tutup hari ini jam 12 malam, tapi untuk penyerahan berkas masih ditunggu 2 hari ke depan. Kemudian masih jika ada hal-hal yang masih belum mengerti, kami silakan bertanya di grup WA kita. Bagaimana Bu Ketua? Apakah langsung acara tiup lilin? Ayo, kelas kamera. Kayaknya kita lupa lah foto-foto, ambil foto enggak, Bu? Oh, iya. Minta izin on kamera ya. Kamera semua bisa Bapak Ibu.
Oke. Sudah on kamera semua, Ibu? Bu pembinanya belum. Bu Pina melatih kayaknya lagi ada yang dilatihnya. Eka Rahayu. Bu Desmita, ya Bu Desmita terima kasih sudah on kamera. Baik. Saya ambil ya Bu Fit. Iya Pak, iya Bu. 3, Itu satu ya Bu. tahan senyum. 3, 2, 1. Baik. Ada 2 layar Bapak Ibu, 1 layar lagi. 3, 2, 1. Oke, selesai. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah on kamera. Baiklah, sebagai penutup kegiatan kita hari ini. Ya. Demikian acara kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri teknika meeting kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan kita terlaksana dengan lancar dan sukses sampai hari H-nya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk semua peserta, semua panitia, dan juga para motivator untuk kegiatan kita ini. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menjadi host dalam kegiatan ini. Kemudian satu lagi, kami masih membuka pertanyaan jika masih ada hal-hal yang belum dimengerti di grup WA kita. Baiklah Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Silahkan live Ibu. Izin live ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu nanti. Ya.